Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolo pendengar di mana berada. Sedang nggak hati kulo cek dolang. Baca bersua kembali di kesempatan hari ini. Pagi tanggal 2 November. Hari Minggu penuh dengan keceriaan. Dan diawali setiap minggu kita awali dengan program Dunia Anak. Dan kali ini bersama Sanggar Pandawa Sriwijaya Production ya, yang akan mengisi program acara Dunia Anak di pagi ini, yang mana dibina oleh Eka Armawati SPD. Ada dua adik-adik yang ceria dan pintar-pintar yang akan kita ajak ya dalam berkegiatan pada pagi ini. Ada Eza Aleska Zahra, Aleska Zahra, dan yang satu lagi Fania Nadira Baksin ya, oke. Dan dipanggil dengan Dira ya. Langsung baik kita menyapa keduanya, Heiza dan Dira ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik-cantik kok Gandhi ya. Memang diajarkan itu ya, budaya Gandhi dipakai di kepala wanita yang begitu cantik ya. Nambah cantik lagi kalau pakai Gandhi ya. Oke, Dira dan juga Heza, sesuai dengan apa yang disampaikan ya, kita ngobrol di dunia anak dan nantinya kita akan dengarkan mereka berdua untuk membawakan acaranya dengan tema menteladani diri pahlawan bangsa Indonesia di Hari Pahlawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Di bulan November ini kita memasuki Hari Pahlawan loh teman-teman. Tepatnya di tanggal 10 November nanti. Di Hari Pahlawan itu kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu, bagaimana ya berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Lalu, bagaimana ya berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Sejarahnya hingga 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, serta pentingnya bagi kita meneladani diri pahlawan bangsa Indonesia tersebut. Simak kami di Pro 4 RRI Palembang hari ini ya teman-teman, dalam tema menteladani diri pahlawan bangsa Indonesia di Hari Pahlawan. Hari Pahlawan merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang diperingati tanggal 10 November setiap tahunnya di Indonesia. Hari Pahlawan Nasional ini merujuk pada puncak perlawanan rakyat Indonesia pada pertempuran Surabaya yang pecah pada 10 November 1945. Di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya ini disebabkan karena datangnya pasukan sekutu yang berisikan tentang tentara Inggris dan Belanda atau dikenal NICA yang mulai masuk ke kota Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tujuan semula sekutu datang yaitu mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Namun, tiba-tiba pada 27 Oktober 1945, para tawanan perang dan meluncuti senjata Jepang, NICA yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Waller Solter Melabi langsung memasuki wilayah Surabaya yang mendirikan pos pertahanan di sana. Pasukan sekutu yang didominasi tentara Inggris tersebut menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan Indonesia.
Mereka juga memerintahkan agar masyarakat Indonesia menyerahkan senjata mereka. Namun, perintah ini dengan tegas ditolak oleh Indonesia. Hingga pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin Bung Tomo menyerang pos-pos pertahanan sekutu dan berhasil merebut tempat-tempat penting. Meskipun terjadi gencatan senjata pada 29 Oktober, bentrokan-bentrokan bersenjata tetap berlangsung antara masyarakat Surabaya dan tentara Inggris. Puncak dari pertempuran ini yaitu terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945. Dan hal ini membuat Inggris marah. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Sebagai tanggapan, Inggris mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Marshall yang menggantikan Jenderal Malabi. Ultimatum tersebut isinya antara lain: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan dan bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Kemudian Jenderal Eric juga yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Jika tidak menaati perintahnya, tentara Afni dan administrasi Nika mengancam untuk menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan mengancam untuk. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pemimpin perjuangan arek-arek Surabaya dan segenap rakyat, sehingga Inggris menyerang kota Surabaya dari berbagai arah dengan kekuatan darat, laut, udara, dan membuat pecahnya pertempuran terbesar di Surabaya pada 10 November 1945. Akibat pertempuran tersebut, seketika kota Surabaya menjadi neraka. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang, dan luka-luka. Salah satu tokoh yang berperan besar untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini yaitu Bung Tomo, yang menginspirasi melalui penyiaran radio pemberontak milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban pada masa itu membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang untuk mengusir Inggris, maka pada tahun 1959 pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hal tersebut tertuang pada keputusan Presiden nomor 300
pada tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Diperingatinya Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November bukan tanpa alasan. Peringatan tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan di pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 silam. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan di masa lalu. Semangat juang tersebut membuat mereka mampu berperang mengusir para penjajah. Selain menghormati para pahlawan, memperingati Hari Pahlawan adalah suatu hal bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan masa lalu. Dan sejak saat itu, Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November dan kota Surabaya menjadi kenangan sebagai kota pahlawan. Sungguh besar jasa para pahlawan bangsa kita ya Dira untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya Kak Heza, perjuangan para pahlawan ini sungguh besar jasanya untuk kita generasi muda. Kita jadi bisa menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Perjuangan mereka patut kita teladani. Satu di antaranya adalah Bung Tomo yang kita jadi bisa menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Perjuangan mereka patut kita teladani. Satu di antaranya adalah Bung Tomo yang berperan penting pada pertempuran 10 November 1946. Ayo jelaskan biografi Bung Tomo Dira ke teman-teman kita semua, ya. Ayo teman-teman simak kembali biografi tokoh Bung Tomo kita ya. Bung Tomo sangat signifikan dalam membangkitkan semangat juang rakyat melawan kolonialisme. Pahlawan dengan nama lengkap Sutomo itu sangat identik dengan peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Bung Tomo lahir pada 3 Oktober 1920 di kampung Belauran, Surabaya. Tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai pendidikan. Ia muncul sebagai sosok yang lantang menyuarakan perlawanan ketika masa pendudukan. Bukan hanya seorang orator ulung, ia juga pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk bangkit melawan penjajahan. Bung Tomo kemudian tutup usia pada 7 Oktober 1981 saat menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi. Jenazahnya dibawa pulang ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Pada tahun 2008 kemudian Bung Tomo secara resmi dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Heiza lanjutkan ya teman-teman. Bung Tomo memiliki jasa besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Bung Tomo melalui pidatonya berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Di usia muda, Bung Tomo sudah aktif dalam organisasi KBBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo memiliki minat pada dunia jurnalisme. Berikut adalah perjalanan karir Bung Tomo di dunia jurnalisme. 1. Menjabat sebagai wartawan. Lepas pada harian Suara Umum di Surabaya pada tahun 1937.
2. Sebagai redaktur mingguan Pembela Rakyat di Surabaya pada tahun 1939. 3. Bekerja di kantor berita tentara pendudukan Jepang Domei bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1942-1945. 4. Menjabat sebagai pemimpin redaksi kantor berita antara 1945. Pada bulan Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu pemimpin yang sangat penting. Hal ini karena Bung Tomo berhasil menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya, yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk melucuti senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Pertempuran di Surabaya 10 November 1945, Bung Tomo tampil sebagai orator ulung di depan corong radio, membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan tentara Inggris dan Nika Belanda. Bung Tomo melalui kalimat-kalimat patriotisnya berhasil membakar semangat rakyat untuk melawan sekutu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita sejarah dan biografi Bung Tomo, kita bernyanyi bersama yuk teman-teman. Judulnya Maju Tak Gentar, ciptaan Cornel Simanjuntak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Makin berkobar semangat juang para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan. Ini tergambar dalam lagunya ya Kak Heza. Ya, karena dalam perjuangan kita dalam merebut kemerdekaan, para pahlawan berjuang dengan sekuat tenaga, mengobarkan banyak harta, benda, dan nyawa. Perjuangan ini menjadi teladan yang baik untuk kita. Dan era kemerdekaan ini kita juga berjuang, Dira. Oh ya, dengan cara apa kita berjuang Kak Heza? Dengan rajin belajar mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia kita, Dira. Kalau kemarin pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan, saat ini kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan menimba ilmu untuk digunakan kelak di masa depan bangsa kita. Betul kan Kak Heza? Ya, benar banget. Ayo semangat belajar untuk mengisi kemerdekaan. Yuk kita bernyanyi lagi dengan lagu Ayo Semangat. Ayo semangat.
Setiap pertanyaan jawabannya ada. Dengan belajar kita bisa lebih hebat. Ayo terus berusaha, pasti bisa. Ayo semangat belajar teman-teman. Buku dan pena jadi sahabat. Belajar itu seru, belajar itu asyik. Makin pintar, makin hebat. Semangat belajar, terus berusaha. Jadi pintar, jadi juara. Mungkin ya, dan kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Dunia Anak di hari Minggu ini. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi? Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis. Apa itu, Guru? Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah. Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru. Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini. Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini. Rasakan jurusku ini. Ampun Guru. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Sekarang simak ya hal baik yang bisa diteladani dari diri tokoh pahlawan kita, Bung Tomo. 1. Tekun sejak kecil. Dunia jurnalistik telah dirambah Bung Tomo sejak usia 17 tahun yang semakin menempa semangat juangnya. Karirnya dalam dunia penulisan pertama kali berada di Harian Umum Surabaya. Jabatan tertingginya sebagai wartawan adalah seorang pemimpin redaksi kantor berita antara di tahun 1945. 2. Keberanian dalam orasi. Bung Tomo adalah sosok pahlawan yang paling mampu menggerakkan massa melalui orasi. Lewat kemampuan orasinya, kalimat patriot yang dilontarkannya mampu membakar semangat perjuangan rakyat, khususnya warga Surabaya. Bung Tomo pula menyebabkan pertempuran rakyat Surabaya melawan Belanda 10 November 1945 menjadi pertempuran terdahsyat selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Mempertahankan harga diri bangsa. Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat melawan penjajah dalam peristiwa 10 November 1945. Hal ini selaras dalam nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bung Tomo rela berjuang mati-matian demi mempertahankan harga diri bangsa yang telah diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945. 7. Berjiwa pemimpin. Kebiasaan memengaruhi orang lain mengantarkan Bung Tomo tumbuh menjadi yang berjiwa pemimpin di mana saja dan kapan saja. Saat berkecimpung dalam sebuah komunitas nalar, berpikirnya selalu ingin membuat perubahan. Ambisinya selalu membuat demi kepentingan orang banyak.
5. Tetap ramah dan mampu mencairkan suasana. Berdasarkan buku penunjang mata pelajaran IPS oleh Dr. D.G. Matapa, MM 2017 halaman 25, Bung Tomo juga dikenal sebagai pribadi yang banyak tawa dan ramah. Walaupun Bung Tomo adalah pejuang dan berkarakter keras, tegas, dan lugas, ia sebenarnya juga memiliki kebiasaan baik setiap kali berbicara. Dalam setiap obrolannya, Bung Tomo selalu menyelipkan candaan dan bicara dengan nada yang meriah. Meskipun begitu, Bung Tomo tidak pernah menciptakan kekakuan dan tetap dalam suasana yang sangat menyenangkan. Sungguh suri teladan yang baik ya dari diri Bung Tomo ya Kak Heza. Ya, dan keteladanan yang baik ini menjadi contoh bagi kita. Walaupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan itu harus penuh rintangan yang sulit, tetapi mereka kepribadian yang baik tetap harus terjaga dalam diri. Ayo sekarang kita membaca puisi yuk teman-teman. Ide bagus Dira, ayo dibacakan puisinya, semangat. Pahlawan tak dikenal karena bahtiar 10 tahun yang lalu dia kembali, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah lubang bundar di dadanya. Senyum punya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur. Sayang, wajah sulih setengah-tengada menangkap sepi pada senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajah sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur. Sayang, sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Menjelaskan kepada kita tentang perjuangan pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya benar banget itu Kak Heza. Ayo kita teladani diri pahlawan bangsa kita, bangsa Indonesia, dan melanjutkan perjuangannya mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar dan menggunakan ilmu kita untuk hal-hal baik serta bermanfaat. Iya, sudah lancar ya untuk menceritakan atau mengisahkan dan menarasikan apa yang menjadi momen pada bulan November ini. Bulan apa kan? Tanggal apa tadi? Tanggal 10 ya. 10 November sebagai hari apa? Pahlawan. Pahlawan ya. Ini Kakak Wadola mau tanya-tanya boleh ya? Ya. Sebentar lagi kan hari pahlawan. Nah, apa kegiatan Hiksa untuk merayakan hari pahlawan biasanya? Dengan lomba pidato dan fashion show. Oh, sering ikut lomba ya. Kalau untuk Dira sendiri, siapa saja pahlawan bangsa yang pernah Dira ingat? Ya, sebutkan namanya mungkin. Raden Ajeng Kartini, Satu. Fatmawati Soekarno, Dua. dan Bung Tomo. Oke. Untuk Heza,
dirayakan di mana nih peringatan Hari Pahlawan biasanya? Biasanya di sekolah. Sekolah, oke. Sama ibu guru, kawan-kawan atau satu kelas saja? Guru-guru sama kelas lain. Oh, oke, ada kayak lomba-lomba fashion show nggak ya? Ada. Oh, ada ya, oke. Terus teladan apa yang bisa diambil dari salah satu pahlawan tersebut, Dira? Raden Ajeng Kartini, yaitu gemar membaca dan belajar dan pantang menyerah. Jadi literasinya ditingkatkan ya, seperti membaca tadi kan ya. Oke, selanjutnya apakah Eksa pernah menulis puisi atau karangan tentang pahlawan? Belum pernah. Ada keinginan buat puisi atau tulisan? Ada. Oh, belajar lagi ya nanti ya, Ya. ke guru, ke kawan-kawan saling berbagi ilmu ya. Selanjutnya untuk Dira, apakah Dira merayakan Hari Pahlawan dengan teman-teman di sekolah dengan lomba kayak baca puisi misalnya atau lomba lainnya? Ya, biasanya kami di sekolah kami memakai baju batik atau bertema pahlawan dan ada lomba fashion show. Oh, fashion show ikut. Kalau baca puisi ada juga? Oke, ada ya. Dan untuk Heza, siapa tokoh pahlawan yang menginspirasi Heza sampai saat ini? Soekarno. Kenapa? Karena Ya. seorang proklamator kemerdekaan. Oke. Nah, untuk terakhir untuk masih ada Dira 2 ya. Apa kegiatan yang paling Dira suka saat merayakan Hari Pahlawan? Kayak foto-foto gitu ya, pakai baju. Ya, memakai baju apa? Bertemakan pahlawan sama ada lomba baca puisi sama fashion show. Oke. Apa pesan Heza untuk teman-teman di rumah saat merayakan Hari Pahlawan? Bersemangat dan rajin belajar untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, nah untuk Dira terakhir nih, apa pesan Dira untuk kawan-kawan di rumah, teman-teman di rumah untuk merayakan Hari Pahlawan juga? Pesannya semangat, mari kita jadikan semangat kepahlawan sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Ya, terakhir pertanyaannya, sudah pernah lihat Taman Makam Pahlawan belum? Sudah lewat ya. Museum pernah ke museum? Ke museum pernah? Sudah. Oh, yang kayak di Montpera, di museum mana? Oh ya. Iya. Museum Akagani ya. Oke. Ya, silakan menutup program acara, silakan. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum pamit undur diri, Heza mau mengajak teman-teman untuk menteladani diri pahlawan bangsa agar bertambah rasa cinta tanah air dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang gemilang. Kelak ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Saya Heza Alessa Zahra. Saya Fania Nadira Bahsin. Semoga dunia anak kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami anak Indonesia. Ya, terima kasih untuk adik Eiza dan Dira yang sedang memberikan informasi bagi kawan-kawan teman-teman yang ada di rumah. Dan nanti siapa tahu bisa bertemu lagi di dunia anak ya, di lain kesempatan ya, diundang ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dan dulur pendengar, adik-adik ya, di program Dunia Anak kita cukup sampai sini ya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita akan lanjutkan di program Sriwijaya Siang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Pro 4 RRI Palembang.